Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ramadhani dengan NIM 20124138. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Hukum Nikah dan Kriteria Calon Suami Istri. Para ulama pada dasarnya hukum nikah bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Ini disebabkan kondisi mukallaf baik dari segi karakter manusianya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i, ada 5 macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, terkadang bisa menjadi sunnah. Kadang itu hukumnya haram, kadang menjadi mubah dan makruh atau hukumnya boleh menurut syariat. Sebagian ulama membagi kepada 5 kategori, sebagaimana halnya pembagian hukum perbuatan. Sedangkan sebagian ulama lainnya membagi hukum perkawinan tidaklah demikian. Mazhab Syafi'i, hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, dan Ahmad Hambali mengatakan sunnah. Dawud Zahiri mengatakan bahwa hukum melangsungkan perkawinan adalah wajib bagi orang muslim 1 kali seumur hidup. Syed Sabiq menyimpulkan 5 kategori hukum dari perkawinan. Yang pertama, wajib apabila seseorang sudah mampu kawin, nafsunya mendesak, dan takut terjerumus dalam perzinaan. Yang kedua, sunnah, bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Yang ketiga, hal itu diharamkan jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya, dan jika keinginannya tidak mendesak. Yang keempat, makruh, apabila seseorang yang hendak kawin lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri. Yang terakhir, mubah, jika seseorang tidak terdesak oleh semua alasan yang mewajibkan dan mengharapkan untuk kawin. Hukum nikah dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dan akan kembali kepada hukum yang 5. Menurut syariat, disunahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri, dan berasal dari keturunan orang-orang baik. Adapun konsep kriteria pasangan, secara prinsip kriteria ini berlaku baik bagi calon istri maupun suami. Syekh Arsyad menekankan bahwa pihak wanita dan walinya pun disunahkan untuk memilih pria yang memiliki sifat-sifat mulia, sebagaimana yang dianjurkan bagi pria dalam mencari istri. Dalam memilih calon istri, Islam telah memberikan beberapa petunjuk di antaranya. Yang pertama, memiliki dasar pendidikan agama dan akhlak yang baik. Yang kedua, penyayang dan banyak anak. Adapun kesimpulannya, hukum perkawinan dalam fikih Islam menetapkan rukun dan syarat sah nikah yang memastikan hak dan kewajiban suami istri dan anak terlindungi. Penerapannya bukan sekadar teori, melainkan pedoman praktis yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria calon suami dan istri dari hukum, agama, dan etika sangat penting untuk membangun pernikahan harmonis. Pasangan yang memenuhi syarat, baligh, berakal, dan ridho akan meminimalkan konflik dan memastikan tanggung jawab dalam rumah tangga. Memahami pentingnya kriteria pasangan menegaskan bahwa nikah memerlukan keseriusan dan komitmen. Dengan memenuhi syarat syariat dan etika, rumah tangga dapat tercipta harmonis dan stabil sesuai prinsip hukum agama. Sebelum saya tutup pemaparan saya ada sedikit pantun. Pohon beringin daunnya lebat, tumbuh subur di tengah taman. Semoga ilmu yang didapat bisa menjadi bekal masa depan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.